Halo, kami dari Perunggu, dan ini adalah lagu terbaru kami yang berjudul Pikiran yang Matang. Dinding yang mulai berjamur, setengah dua dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Mulai hari ini saja berhenti menyaksikan polamu. Tak apa jika semuanya terlewat, tak pernah berdampak penting bagiku. Hey, aku tak perlu kenal dirimu atau membaca tulisanmu. Ku harap semua tetap begitu. Banyak yang butuhkan perhatianku. Dan hey, kau pernah sita semua waktuku dan tak kembalikan satupun hidupmu. Biar kau yang tahu, banyak yang butuhkan perhatianku. Hari ini tak lebih seru, hari ini tak banyak terganggu. Hari ini oh biasa saja, makin nyaman jauh dari drama. Hey, aku tak perlu kenal dirimu atau membaca tulisanmu. Ku harap semua tetap begitu. Banyak yang butuhkan perhatianku. Dan hey, kau pernah sita semua waktuku dan tak kembalikan satupun hidupmu. Biar kau yang tahu, banyak yang butuhkan perhatianku. Di laut yang tenang dan pikiran yang matang, dan semua umpatanku redam, kan ku tuai semua yang ku tanam. Di laut yang tenang, pikiran yang matang, dan semua umpatanku redam, kan ku tuai semua yang ku tanam. Oh, dan yang tadi judulnya Pikiran yang Matang. Oh, terima kasih loh ada yang nonton. Hai. Rame Lucu ya, ternyata. masuk TV. Ya, yang barusan judulnya Pikiran yang Matang diambil dari album kedua kami yang insya Allah sebentar lagi rilis, kurang dari sebulan dari sekarang. Menceritakan tentang, nah apa sih? Lupa gue. Tentang Ya itulah ya. Tentang menjadi lebih mindful dalam memilah dan memilih informasi yang masuk ke kepala. Kurang lebih gitu kali ya. betul. Nah, jadi semoga lagunya bisa nempel dikit-dikit di kepala kalian, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Dan untuk lagu kedua yang akan kami bawakan adalah lagu yang termasuk paling banyak didengarkan oleh warga di aneka ragam streaming platform kalau ngeliat dari play count saya. Padahal lagunya durasi 7 menit ya. Benar. Jadi waktu kami rilis nggak nyangka bakal ada banyak yang denger. Tapi ini bisa jadi lagu yang membawa kami kemana-mana. Mau diceritain dulu ke lagu ini tentang apa? Boleh. Tentang itulah pokoknya. Yang ini judulnya 33 kali.
Bisalah berikatnya batin dan raga yang mengunci di atas Sang Maha Daya. Semua kendali terambil alih. Jikalau kau keluhkan dengung sumbang yang mengganggu, buka lagi visimu. Kau tahu mana urutan satu di antara pusaran nirfungsi. Petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpatri. Melamban bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandari bahkan bebanmu. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru. Belum pernah kau coba lihat semua, bukan dari matamu. Kalau kau kan mengingat yang membawamu ke sini, kami pernah di situ di posisimu. Halalkan kesamu. Di antara pusaran nirfungsi, petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpatri. Melamban bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandari bahkan bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi. Ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana. Jalanmu kan sepanjang niatmu. Simpan tegar dalam hati. 29 kau terus mencari. Sebutlah namanya, tetapi jalannya kelak kau mengingat. Kau akan teringat. Sebutlah namanya, tetapi jalannya kelak kau
jalannya kelak kau mengingat, kau akan teringat. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terima kasih. Terima Terima kasih semuanya. Yeay, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayaknya sih enggak cuma hore-hore karena tadi cukup ini ya, lagu-lagu yang bahan overthinking tuh dibawakan. 7 menit dibawa, 7 menit aslinya bener-bener dibawain 7 menit. Za. Betul. Dan biasanya didengarkan di jam-jam dini hari, sekarang sore-sore ya. Bener, sambil zikir ya dengerin ya. Tapi kita udah kasih tahu tadi ada siapa performance-nya, ada Perunggu di sini dan sekarang kita sambut ada Maul, ada Ildo dan juga Adam di sini dari Perunggu. Selamat sore. Welcome to Detik Sore, akang-akang. Assalamualaikum. Merunggu boleh bersuara? Merunggu mana suaranya? Merunggu mana suaranya, Merunggu? Ya. Chapter tendean. For your information, penonton yang di sini tadi tuh lebih banyak jumlahnya daripada yang kemarin nonton Raisa di sini. Jadi kayak Mungkin karena ujian kemarin kali. menvalidasi ya bahwa band ini cukup viral dalam beberapa waktu terakhir. Betul, karena kan Amin, memang amin. juga menanggung beban yang sama yaitu adalah sama-sama anak kantor. Sama-sama anak kantor. Jadi ini statusnya adalah cabut, bolos, izin. Masih band pulang kantor gak sih Kak? Nah, coba dijawab, Mas. Saya masih. Saya Kak Eldo. masih. Masih semua. Masih. Kenapa ada gerakan gini? Gak tahu Enggak, masih. Tadi saya soalnya kabur-kabur gitu. Cuman gak apa-apa lah. Cuman gak apa-apa lah Tapi ya. itu adalah sebuah kebanggaan untuk kita bahwa kok bersedia sih kabur kantor demi ke Detik Sore. Terima Nah. kasih loh. Iya, karena soalnya kapan lagi bisa main kesini Iya, ya. kapan lagi bisa masuk TV lihat tuh ada muka saya. Karena Ibu, kebetulan judulnya juga Detik Sore, jadi kami cuma biasa sore-sore kan kesini kan. Iya. Iya, betul. Iya ya. Betul. Karena ada Sore. sesuatu informasi yang sangat penting untuk disampaikan, Za. Betul, dan tadi adalah lagu terbarunya dari Perunggu juga yang aku baru pertama kali dengarkan live juga. Pikiran yang matang ya. matang ya. Aku baru pertama kali dengerin live-nya dan kayaknya format yang apa sebetulnya akustik ini juga aku baru lihat juga. Ih, Iya ya. nambah lagi nih bahan overthinking lagi. Tapi semua lagu-lagu Perunggu tuh bahan-bahan overthinking emang. Gimana tanggapannya dibilang begitu Kak? Baru sekali sih nih, baru baru ternyata dijadiin bahan overthinking. Cuman biasanya kan apa yang pada bilang, oh relate banget, oh iya ini buat berangkat kantor, buat pulang kerja enak gitu. Ya kalau bisa jangan jadi overthinking tapi jadi apa ya? Jadi bahan Bahan kontemplasi. healing. Bahan Iya. kontemplasi enak sih bener. Ya Iya. kontemplasi. Overthinking yang berujung pada kontemplasi. Iya, Dan jangan resolusi kemudian. bukan pada sesuatu yang negatif ya. Bukan, Ya, bukan. muarannya positif. Iya. Tapi Betul, memang betul. benar. Dan bicara soal nih dalam rangka album kedua nih ceritanya ya, mau rilis nih sebentar lagi.
mendengar beberapa single yang dirilis untuk menuju ke album kedua ini, kalau katakan netizen sih, Perunggu terdengar berbeda ya dari album pertama gitu. Gimana pendapat kalian guys? Mungkin secara subconsciously, secara tidak sadar, kayaknya itu yang memang kami cari kali ya. Jadi lebih ke ingin ada sisi eksplorasinya sebenarnya. Mungkin klise lah ya ketika orang mau bikin sesuatu gitu, udah ada satu karya sebelumnya, ketika mau bikin karya berikutnya pengennya nggak yang plek-plek sama dengan sebelumnya gitu, ingin beragam, ingin ada variasinya gitu. Tapi sebenarnya bukan hal yang kami put sebagai note gitu ya di depan gitu, ketika mau bikin album 2 kita harus beda banget ya, nggak juga gitu. Cuman ketika proses kreatif pengerjaan dari lagu sampai produksi albumnya itu ternyata bareng dengan 2 produser kami gitu, Enrico Octaviano sama Petra Sihombing, mereka juga ngincar-ngincarnya kayak ini agak lebih miring dikit deh gitu, tapi tetap ada di nafasnya Perunggu gitu, kurang lebih gitu. Betul bapak-bapak? Betul. Iya, kita nggak aiming buat kayak kita harus kayak memorandum atau kayak lagu-lagu Perunggu sebelumnya, ataupun kita mau membedakan secara sengaja gitu sih. Biasa proses kreatif kita kan workshop, terus kita jamming, kita bikin lagu yang sekeluarnya, terus ya keluar kayak gitu, ya udah kita garap seperti itu gitu sih. Iya, tapi emang kita menyadari bahwa keluarnya agak berbeda nih gitu, tapi itu tidak menjadikan kami kayak udah jangan dikeluarin deh, ternyata terlalu resiko apa enggak sih gitu. Jadi kita keluarin aja gitu. Mungkin gak kita di album kedua mendengarkan track-track dengan distorsi gitar yang cukup kencang seperti di album pertama? Iya, nggak apa kasih tahu aja. Canggih, terung bebas gitu masih ada? Mungkin kalau secara tempo ada yang beda-beda tipis sama Tarung Bebas, tapi suara gitar lebih kenceng ada. Oh ya. Cuman dengan kemasan yang lebih bikin overthinking lagi ada juga gitu. Tapi yang bikin kayak geli-geli romantis ada juga. Soalnya awalnya kenapa lebih banyak yang kayak gitu, karena Ildo katanya capek di panggung. Kenapa? Main drumnya kenceng banget. Iya benar, karena masih muda kan alias. Jadi kalau bisa lagunya yang pelan-pelan, yang slow gitu. Kalau perlu lagu country gitu lebih gampang kayaknya. Kita main kahon juga senyum seneng banget gak capek. Keringetan tumben. Nggak terlalu banyak challenge-nya gitu. Tapi selama proses pembuatan album kedua ini, di masa-masa eksplorasinya apa ada temuan baru kah yang akhirnya ngasih rasa atau warna baru gitu untuk album yang ini? Ya itu ya, mungkin karena kami tadi lebih intinya tuh kami ingat lagi ke awal bahwa pada saat kami bikin musik itu, selama kami happy bikinnya dan senang dengar hasilnya, itu udah cukup. Jadi kebetulan pada saat bikin album kedua ini, karena again dibantu oleh 2 produser Petra Sihombing dan Enrico Octaviano, jadi kami juga terbuka lagi gitu, lebih lebar gitu. Ibaratnya kalau dulu memorandum skupnya segini, untuk si album yang kedua nanti tuh skupnya lebih lebar gitu. Jadi emang ada yang gini banget, ada yang gini banget gitu kan, ada yang tiba-tiba akustik doang gitu kan. Jadi emang kami coba lebih eksploratif itu di sisi bunyi-bunyian lainnya juga gitu, yang mungkin kalau tanpa Petra dan Enrico tuh kayaknya nggak bakal dapet nih kayak gitu. Dia ada surprise-nya juga gitu ya. Sama nambah ini juga secara proses kreatif juga, ini kan lagu-lagunya itu dibikin dalam keadaan kami alhamdulillah lagi di selingan aktif manggung gitu. Jadi ada part-part yang kayak ini pas lagi rekaman nyari-nyari jadwalnya kayak gimana gitu. Tapi justru karena jadwal dan waktunya terbatas, jadi dipol-polin banget gitu. Kayak ketika sesi itu, setiap sesi rekaman tuh dibikin seefisien dan seefektif mungkin gitu, karena cutinya habis. Terus sama selebihnya yang paling seru, ya ini technically itu sebenarnya kalau dihitung dari jumlah lagu, si album berikut ini sebenarnya album ketiga, karena album keduanya yang total ada 18-17 lagu itu kami buang gitu. Jadi udah bikin album kedua seperti apa, kok kayaknya nggak bagus ya, yang kita buang. Baru bikin lagi yang sekarang yang nanti akan dirilis jadi album kedua gitu. Dibuangnya ya diparkirin lah lagunya, tapi alasannya ya bener kata Adam tadi, gara-gara pas kami bikin dan ketika kami dengar kok kayaknya nggak fun ini lagunya, ketika bikinnya kayak ada some sense of perasaan kayak berusaha ingin mengalahkan memorandum gitu, album pertama kami gitu, which itu adalah intensi yang salah seharusnya. Ada fase di mana kita agak takut juga sama kutukan sophomore album.
Oke. Ah. Jadi kayak wow, overthinking. Iya iya iya. iya. Balik lagi lagunya ada emang keren. Overthinking terus Berarti ya lebih itu. susah membuat album kedua daripada pertama. Iya deh menurut gue. Iya, Hmm. iya. Karena mungkin udah ada ekspektasi. Betul. Betul, Ya, betul, dari- betul. Jadi Dari- emang yang 9 lagu ini ketika kita sudah melepaskan ekspektasi dan kita ya udah bikin lagu, emang kita pengen bikin lagu aja gitu tanpa ada ekspektasi mau mengalahkan album sebelumnya gitu sih. Dan ekspektasi yang paling berat untuk dikalahkan, untuk dihadapi itu ekspektasi dari diri sendiri justru. Benar. Jadi kalau untuk orang lain sih bodo amat sebenarnya, karena kan di luar kendali kami gitu. Cuman ketika mikir ke diri sendiri kayak ini gue bisa nggak ya, kami bisa nggak ya bikin lagu yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah itu tuh udah missing the niatan utamanya ketika kami main musik dari awal gitu ya, itu pengen have fun gitu. Jadi Tapi kita ketika udah lupa spill ya udah. 9 lagu. Iya betul. Gak apa-apa Iya, kalau itu benar. memang lagunya ada 9. Gak apa-apa, aman. Jadi akan ada 9 lagu di album kedua. Siapa tadi yang ngomong? Gue. Gue cek. Hati-hati ngomong sama wartawan ya. Ini live loh mas, ya Allah. Gak bisa diedit. Tapi secara durasi akankah lebih lama atau dari Ya album udah, Kasih pertama? tahu aja lah durasi. 20 menit. Durasi satu lagu 20 setengah menit. jam. Maaf ya, maaf. Durasi beda-beda tipis. Kayak lebih banyak album satu lah ya. Gak apa ya bilang aja. Album satu Kan lebih banyak album satu Iya berarti benar. Memorandum otomatis lebih panjang lama. durasi. Oh lebih ya. banyak. Yang album ini satu ya. Lebih, tapi nggak yang 9. lebih ringkes banget satu lagu 10 detik juga enggak gitu. 9 lagu tapi 10 menit masing-masing lagunya. Jadi Lumayan bisa satu setengah jam. Lumayan ya. Iya, ya. Jadi dengerin sealbum itu adalah 2 SKS Kak. Betul. Iya, 90 Atau menit. satu pertandingan sepak bola full. Betul. Nah, Bener juga. tapi kayak ada nggak lagu yang durasinya sampai 7 menit kayak 33 kali tuh ya Ada nggak? Bohemian Rhapsody-nya Perunggu. Ada nggak yang panjang? Ada nggak? Lupa deh gue. Kita tunggu saja. Nah, itu dia jawaban yang kami butuhkan. Memang. Dan Perunggu juga baru aja ngeluarin logo baru kah itu yang di Iya, media betul. sosialnya? Betul. Gue ngeliat kayak logo superhero. Iya, jadi Emblem gitu ya. itu menyesuaikan sama ya karena ketika album baru pengennya ya segala macam key visuals identity-nya ganti sekalian gitu ya, jadi biar setiap logo tuh ada eranya gitu pengennya. Jadi pas ketika yang kemarin kami udah 6 tahun jalan pakai logo dan font set yang begitu gitu secara desain, pas lagi mau album 2 ya udah deh sekalian coba ganti biar fresh gitu. Sama gak cuman logo, bahkan foto juga ya, maksudnya centil sih, fotonya jadi centil. Jadi bener ya, jadi centil. Dari yang Centil, gelap-gelapan bener. di semua ruangan gitu ya. Jadi Benar, centil. benar. Kalau di Twitter ada yang bilang ini bisa dibikin photocard apa enggak gitu. Udah kayak K-pop, cuman gak pede. Cuman ya itu buat menyambut si pemasarannya si album kedua yang rilisnya kami belum bisa sebut tanggalnya, tapi nggak lama, bener-bener nggak lama dari sekarang, hitungan minggu gitu, bukan hitungan Oh, bulan this month lagi. berarti. Yes. Oke. Iya, this month bener. Agustus. Terus ya nanti juga bakal ada agenda yang bakal kami lakukan juga di akhir pekan ini, di hari Minggu insya Allah gitu ya. Oke. Dengar-dengar albumnya tema kemerdekaan ya makanya. Di bulan Agustus Agustusan. ini. Oh, iya. Dan ada tambahan personil katanya di album Ya, itu. kedua ini yaitu Akmal ya. Ya, Jokes internal. baru tadi pagi. Jokes. Tapi ada kolaborator mungkin di album ini atau mungkin ada sosok yang Iya. perlu dinanti nih selain 2 produser yang juga mendampingi ya di album ini. Nah, Kayaknya kami consider Petra dan Ica itu sebagai kolaborator sebenarnya Oke. ketika pengerjaannya. Mereka mungkin bisa dibilang technically ketika bikin album ini si Perunggu jadi dalam tanda kutip jadi berlima gitu, karena mereka berdua terlibat banget gitu. Ya memang nggak terlibat di bagian penulisan lagu, tapi ketika penggarapan aransemen, nyari suaranya kayak gimana, bentuk belok-beloknya kayak apa, soundscapingnya kayak gimana, mereka hampir memegang 100% kendali gitu. Kami bukan yang manut-manut aja, tapi beneran, dan anyway sepakat dengan apa yang selalu mereka keluarkan gitu. Jadinya ya in a way seperti mereka sebagai kolaborator tetap di satu album gitu ya. Karena kan mereka juga memang musisi aktif manggung juga kan. Jadi memang pada saat kami rekaman tuh mereka selalu mengingatkan bahwa ini kalau dibawa manggung bisa nih gitu. Jadi kan nggak, kalau misalnya ditambah ini tambah banyak instrumen, kalau misalnya tadi bawa panggung susah kan ya nggak enak juga gitu. Ya emang mereka bisa melimitasi itu juga. Jadi biar pada saat kami bawa manggung tuh masih enak kayak gitu. dan Benar. bicara soal ngelawan diri sendiri tadi,
Gimana caranya guys, dengan kondisi kalian sekarang yang sudah dikenal banyak orang, punya banyak followers, lagu nggak ada satupun yang di bawah 1 juta didengerinnya. Amin. Gimana cara kalian bisa mengelola emosi diri sendiri sehingga lagu-lagu itu masih tetap sesuai sama katakanlah idealisme kalian mungkin? Message-nya tetap Eh, sampai. Sering ngobrol sih. Di antara ya kami juga sering ngobrol dan mengingat kembali ke momen di mana kami memulai ini gitu. Jadi pada saat itu ya 2019 kami mulai ketemu bareng, dan kalau dari saya pribadi kayak ingat lagi dulu momen pada saat itu tuh rasanya kayak gimana sih. Oh ya udah, emang kami pulang kantor ke studio untuk jamming, main musik dan seneng gitu. Jadi ini cukup sampai situ, sampai sana ternyata udah cukup, ya udah kami kembali lagi ke situ gitu. Oh, ini nih yang membuat kami seperti sekarang tuh, yaitu happy pada saat membuat dan mendengarkan hasilnya. Itu sih. Dan Tanpa- menjaga itu tentunya jadi sebuah challenge juga Iya, dong. lumayan. Sama iya setuju sama Adam, dan kita sempat ada pembicaraan juga kayak pas mau nggarap album 2, terus milestone rilis album 2 segala macem, ya kita kayak ngobrol bertiga, intinya sebenarnya menyamakan niat karena ya adalah kayak oh iya Perunggu udah rame ya sekarang, kalau manggung nonton banyak gitu, terus oh gimana nih gitu, agak gampang segala macam. Takabur kecilnya muncul lah ya. Ya tapi udah gitu kita ya coba grounding lagi aja sih sebenarnya. Kita balik lagi bener kata Adam tadi gitu, kita niatnya apa sih sebenarnya gitu. Ya ujung-ujungnya sebenarnya kita niatnya ya nyenengin diri sendiri, nyenengin keluarga, dan nyari berkah gitu, nggak yang lain gitu. Ya itu sih gitu. Sama yang kami juga suka calibrate adalah si bagian nyenengin diri sendirinya itu kan. Apakah threshold senangnya tuh berubah gitu dengan dulu? Apakah kami cara untuk menyenangkan diri kami sendiri adalah jadi lebih susah atau lebih gampang, atau ada hal-hal khusus yang harus dilakukan gitu? Karena kan memang sebenarnya kami pun secara pribadi bertumbuh gitu ya. Jadi ada hal yang dulu ngerasain manggung aja udah cukup happy gitu. Sekarang apakah harus yang nonton segini banyak baru ngerasa happy? Nah itu tuh sering kami tanyakan berkali-kali gitu. Ujung-ujungnya yes, kalau saya pribadi selama manggung masih bareng sama mereka dan masih bisa lihat-lihatan sambil ketawa di atas panggung, itu insya Allah udah cukup sih. Jadi Gitu. gimana caranya supaya bisa tetap fun? Ya Iya. itu akan tetap jadi poros gitu ya. Betul. Dan Betul. gimana peran Merunggu yang akhirnya membesarkan Perunggu sampai saat ini juga? How do you see them? Akankah ada suara Merunggu juga nanti di dalam rekaman? Juga ya. Kenapa baru kepikiran sekarang? Ketiga bisa. Re-record apa? Iya. Atau nanti untuk edisi Ngerepotin deluxe. aja. Edisi deluxe nanti ya. Bisa, bener. Untuk bonus track. Saya dong ikutan ntar ya. Bisa. Gimana guys? Ya kalau gue pribadi very very grateful sih, karena Perunggu itu selalu apa ya, mereka tuh kita nggak pernah nganggap sebagai apa ya fans club atau apa gitu sebenarnya, karena mereka tuh kita ngelihat sebagai kawan aja gitu, kawan yang memang udah nemenin kita dari lama banget, dan alhamdulillah mereka makin solid dan makin rame gitu kan ya. Jadi peran mereka sangat penting kalau menurut kita, terutama ketika offline, event, manggung, ataupun kita ada acara, ada mereka tuh kayak apa ya? Ya kayak kayak temen aja gitu Kayak sih. supporter ke-12 gitu kalau di Iya, bola ya. betul. Kami tuh Iya. ada di dalam grup Pemain ke-12 WhatsApp-nya ya. gitu. Di grup WhatsApp Perunggu tuh kami masuk ke dalam, terus ya udah kayak ngobrol sama teman-teman aja gitu. Iya, Karena benar, Tukeran sebenarnya stiker gitu. iya, mereka tuh tipe-tipe orang yang misalkan kami mengenal mereka bukan dalam setting pemain musik dan pendengar, juga kami mau temenan gitu karena sama ya ngobrolnya nyambung the very beginning. Maksudnya anak-anaknya supel, asik, cerdas, dan berwawasan luas gitu. Jadi malah banyak banget belajar. Benar. Kalau mereka ngomongin apa tuh kayak oh gini tuh gitu. Itu satu. Terus kalau ditanya seberapa penting, ya penting banget. Justru menurut gue pribadi faktor besar yang bikin kami tetap grounded itu justru mereka sebenarnya. Jadi kebalikannya ada fans club dan bikin kami makin dilulukan. Enggak, kadang mereka justru yang suka ngebecandain kami gitu kayak Cile masuk TV nih ya gitu misalkan. Jadi misalkan kami udah mulai masang apa gitu, misalkan dapat jadwal rundown, kami main di paling malam jadi headliner gitu kurang lebih di festival. Mereka yang ngeledekin gitu, asik festival nih, asik. Jadi Dicecein iya, ya. kayak, oh iya nih. Jadi diingetin lagi gitu bahwa ini ada beberapa orang yang memang
ya yang OG-nya gitu, yang mereka-mereka yang sudah nontonin kami dari zaman kapan gitu, dari zaman yang nonton baru 5-6 orang, terus mereka sekarang masih ada dan nemenin juga pas kami alhamdulillah ada yang nonton udah di berapa ratus berapa ribu orang juga. Jadi kami tetap sadar dan ya udah nih ini main, jadi kayak ada teman, sesimpel ada teman yang nemenin dan ngeliatin kami bertumbuh aja gitu, dan itu penting sih, sangat penting buat kami gitu. Jadi sehat sebenarnya sebagai band. Karena healthy keren. relationship berarti Ya. dengan Healthy Bumbunya relationship juga. indeed. Betul. Dan untuk pertanyaan yang lebih serius lagi, kayak kalian kan ngantor juga, terus bikin lagu bagus-bagus juga, live musiknya juga bagus banget tadi, Manggung terus. ngurus keluarga Amin. juga gitu, manggung terus juga, you make it all look easy. Kayak apa berdarah-darahnya di balik itu semua guys? Yang mungkin kita yang bisa nggak di-share ke kita. tahu. Ya Jaga kesehatan sih ya. Jaga itu kesehatan. Ya, itu kayak olahraga rutin tuh kayak itu udah wajib gitu. diskusi intens dengan istri. Ya itu juga Penting. terutama. Jam Jam tidur aman. Aman insya Ya Allah. kadang dikorbanin ada untuk beberapa hari lah ya. Jadinya sekarang menghargai momen tidur dimanapun gitu, kayak misalkan karena sebenarnya manggung tuh yang bikin lumayan draining adalah travelingnya gitu, tripnya kan. Jadi Sih. ketika ketika di dalam perjalanan darat, di mobil atau nunggu pesawat, sebisa mungkin tidur gitu. Apa lagi ya? Iya itulah pokoknya jaga kesehatan, tidur, Baik itu olahraga, bener. makan yang bener. Jadi ya kita kesempatan makan jorok pas lagi weekend. Tapi sebenarnya weekday sih kita jaga makanan Kadang gitu ya, 14. mau nggak mau. iya. Puasa. Kayak gitu-gitu sih. Jadi Senin sampai Jumat ya beneran apa ya? Dan saling ngingetin juga ya. Iya Benar-benar. sih, iya. Olahraga Kesehatanmu sih. itu loh. Kesehatanmu itu loh. Olahraga sebenarnya. karena Dan mungkin juga kita- small team cukup membantu ya, kan bertiga saling ngingetinnya Iya. mungkin lebih. Bahkan Iya. kayaknya untuk Iya juga. skala yang bagian ngingetinnya juga sampai ke tim teman-teman produksi juga. Jadi kan ketika kami manggung kan itu total rombongan 15 sampai 16 orang Iya. gitu. Jadi mereka juga sama kayak kemarin contohnya di satu kota, Yeldo yang ngide gitu. Ini nunggu soundcheck lama, kita booking lapangan padel yuk. Jadi main padel 16 orang, 17 orang gitu. Sekarang bikin turnamen 2 bener. jam terus bikin Iya, turnamen. Jadi niatnya haha tapi lama-lama kompetitif. Tetap harus culture ya, ada padel di situ. Yoi. karena gampang kali ya Mas ya. Gampang. Betul betul dan menyenangkan karena game kan ya. Betul. Iya juga. betul. Iya, betul. Kalau yang paling suka ngingetin kayak kalau ke Surabaya makannya ini, kalau ke Palembang makannya ini, kalau ke Makassar makannya ini, siapa yang punya job desk itu? Adam sih. Lumayan ya. Iya. Gue seneng Adam suruh kulineran. bikin polling gitu. Kalau Oke. kita mau ke sini, dia tanya ke Iya di di IG sosial biasanya gue media. suka lempar gitu. Oh. Yang orang-orang sana bisa ngasih tuh list-list yang emang nggak turis banget gitu biasanya tuh. Yang kami cari justru yang gak turis-turis amat Iya. gitu, sebenarnya. Gitu, Karena TPA. sebenarnya juga kami juga udah mulai koleksi listnya gitu, kayak top 5 selama manggung sama Perunggu. Jalan-jalan keliling sana sini, nomor 1 apa, nomor 2 apa itu udah ada. Jadi kayak ada beberapa menu yang kalau misalkan ke kota itu udah pasti beli itu gitu. Gitu sih, tapi masih nyari-nyari. Dapat input ya, jadinya bisa bikin buku lagi untuk Wah Itu Bisa juga bikin bagus. produk baru tuh buku bener. Itu dia bagus. Iya. baik. By Perunggu Lagi gitu by ya. Perunggu Betul. gitu. nambah lagi. Oke, guys. Apa yang harus kita nantikan berarti untuk album keduanya yang bulan ini? Oh iya, tanggal 10 nanti kami akan umumkan di sosial media beberapa jam lagi atau beberapa hari lagi mungkin. Hari Minggu tanggal 10 Agustus nanti bakal ada agenda listening session untuk publik. Jadi ya berbayar karena lebih ke untuk pengorganisasian acaranya itu sendiri. Nanti ada kapasitas detail jamnya jam berapa, venue-nya di mana akan kami kasih tahu. Including judul albumnya juga kapan dan dirilisnya kapan. Jadi kok itu kesempatan buat yang siapa tahu yang mau denger duluan silahkan gitu. Karena lagunya sebenarnya udah beres, sudah kami submit ke digital streaming platform, tinggal tunggu tinggal rilis gitu. klik publish ya. Betul, tinggal nunggu. Udah di schedule nanti tinggal Udah nunggu. di schedule. Betul. Jadi gak mungkin kepleset gitu. Bener, gak mungkin kepencet tuh delete. Gitu. Oke. Jadi selain itu ya tunggu album kedua kami yang insya Allah bagus, seenggaknya menurut kami sendiri. Ya. Itu. Ya. Gak sabar untuk mendengarkan Perunggu di album keduanya yang Pesona-pesona cowok-cowok soft spoken ya. pesona Jawa soft spoken. Jawa kantoran soft spoken ya. Pesona soft spoken.